Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Masih bertemu kembali dengan Bu Ovi dalam pertemuan yang ke-5 pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini Bu Ovi akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang novel atau cerita sejarah. Nah, seperti yang kemarin, Bovi perlihatkan dua cover novel, yaitu cover novel Bumi Manusia karya Pramudiana Tatut, dan yang kedua novel Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Nah, apa yang akan kita pelajari pada materi novel sejarah kali ini? Yaitu kita akan belajar mengenal unsur pembangun cerita atau novel sejarah. Sebelum memasuki materi, Bu Ovi akan membacakan kompetensi dasar dan juga indikator pada pertemuan kali ini. KD yang kita gunakan adalah KD 3.39 dan 4.39, yaitu menganalisis informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian. 4.39 mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi untuk KI dan KD-nya itu masih sama seperti pertemuan yang kemarin. Lalu untuk indikatornya pun juga masih sama, yaitu menemukan, menelaah, dan menyimpulkan informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian, komunikasi, dan resolusi. Lalu indikator 4.39 kita masih sama, menentukan, mengonsepkan, dan mengemukakan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan memasuki pada materi, yaitu unsur pembangun dalam cerita atau novel sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan unsur pembangun itu? Unsur pembangun adalah unsur yang digunakan untuk mengembangkan suatu cerita baik dari dalam maupun luar cerita. Nah, unsur pembangun itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Jadi, Bu Ovi ulangi lagi, unsur pembangun itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerita, kalau unsur ekstrinsik itu dari luar cerita. Apa saja Bu unsur intrinsik dalam cerita sejarah? Jadi unsur intrinsik dalam cerita sejarah yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Misalkan temanya tentang kesetiaan, perjuangan. Nah, dalam novel tadi, Kuantar ke Gerbang karya Ramadhani tadi, temanya adalah tentang kesetiaan seorang Inggit Gunnersih. Nah, lalu yang kedua ada namanya alur. Alur adalah rangkaian sebuah peristiwa. Alur dibagi menjadi berapa anak-anak? Nah, ini kan sudah pernah kalian pelajari dalam SMP. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur maju mundur, tapi bukan syahrini. Jadi ada tiga ya, alur maju, mundur, dan juga maju mundur. Yang ketiga ada namanya penokohan, berkaitan dengan perilaku dan watak tokoh. Ada berapa penokohan itu? Ada tiga. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kalau antagonis itu tokohnya jahat, kalau protagonis itu tokoh yang baik, dan tritagonis itu adalah tokoh yang netral, tidak jahat juga tidak baik. Lalu yang selanjutnya unsur intrinsik, yang keempat ada sudut pandang atau cara yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, dan latar. Sudut pandang ada tiga, ada sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang pertama itu aku, sudut pandang kedua kamu, sudut pandang ketiga adalah dia, ia, atau nama orang. Latar ada tiga, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 6. Rekaman kebesaran, kegemilangan pemerintah, segi corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nah, untuk unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Bu Ovi contohkan, misalkan dalam novel Pramudiana Tatut yang berjudul Bumi Manusia,
Nah, di situ kan latar dan juga latar waktu dan juga suasananya kan menggunakan pada masa zaman penjajahan Belanda. Di situ diceritakan menggunakan unsur politik. Kenapa menggunakan unsur politik? Karena di situ pada saat si Mieke itu diadili oleh pengadilan Belanda ketika membela Nyi Antoneswari dan juga Annelies, itu menggunakan unsur politik Belanda. Lalu ada unsur ekonomi dan juga unsur sosial. Jadi unsur-unsur ini digunakan ketika masa sejarah atau pada masa penjajahan. Ini berkaitan dengan unsur dari luar cerita. Nah, itu tadi yang bisa Bu Ovi sampaikan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi guru pengampu mapel bahasa Indonesia kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.